Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Pendengar sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita tak henti-hentinya muji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya lah dan dengan karunia darinya maka sempurnalah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan dengan itu pula kita bisa senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan yang ada pada diri kita. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai dari risalah singkat yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, maka kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan manhaj salaf ashabul hadis atau manhaj ahli sunnah wal jamaah atau yang berkaitan dengan metode ahli sunnah wal jamaah dalam memahami Islam, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Risalah ini yaitu Al-Mukhtasar Al-Hafiz fi bayani usuli manhaj salaf ashabil hadis fi talaqqid din wa fahmi wal amal bihi wad da'wa ilaihi. Risalah ini aslinya ditulis oleh Syekhuna Isamullah Faraj. Beliau hafizallahu taala menulis risalah ini mengumpulkan berbagai macam informasi yang dituliskan oleh para ulama kita rahimahullah ajma'in berkaitan dengan penjelasan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dari generasi awal, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam sampai ulama pada zaman kita ini, berkaitan dengan metode mereka dalam mempelajari dan mengamalkan agama ini. Karena semua itu sebagaimana yang diwasitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa agar kita mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus dan tidak bercerai-berai. Dan apabila metode atau jalan yang dilalui dalam memahami Islam ini adalah jalan yang satu, maka niscaya tidak akan terjadi perpecahan dan niscaya tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya, di antaranya dalam surat Al-An'am yang sering kita dengar, di mana Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian semua mengikuti jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lainnya, niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalannya. Dan itulah wasiat Allah kepada kalian semuanya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Risalah ini membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau salafus saleh dan ashabul hadis di dalam masalah agama ini, khususnya yang berkaitan dengan dasar-dasarnya. Kemudian kita masuk pada fasal yang pertama dari risalah yang mulia ini, di mana penulis rahimahullah taala menjelaskan bayanu makna manhaj salaf, penjelasan tentang makna manhaj salaf, kalimat manhaj as-salaf. Pembahasan tentang masalah ini dalam fasal ini adalah yaitu tentang ta'rifil manhaj. Pembahasan pertama yaitu tentang ta'rifil manhaj,
yaitu definisi dari manhaj. Kata manhaj dalam bahasa Arab bermakna at-tariqul bayyin al-wadih, yaitu jalan yang jelas dan gamblang. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48, Allah berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Bagi setiap kalian kami jadikan syariatnya dan juga manhajnya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, yang dimaksud dengan syir'atan wa minhaja adalah sabilan wa sunnata, yaitu jalan dan juga sunnah. Adapun manhaj dalam istilah bahasa Arab sebagaimana disebutkan oleh beliau, al-qawaid wad-dawabit allati tahkumu ayya muhawalatin lid-dirasatil ilmiyah ka qawaidil lughah al-arabiyyah wa usulil aqidah wal fiqh wat tafsir haitsu tadbutu hadhil ulum dirasatal islam wa usulihi. Kaidah-kaidah dan juga patokan-patokan yang dengannya dihukumi apapun yang dipelajari secara ilmiah, seperti kaidah bahasa Arab dan juga kaidah dasar-dasar akidah atau kaidah-kaidah dasar-dasar akidah dan juga dasar-dasar fikih dan juga kaidah-kaidah tafsir dan seterusnya, yang dengan itu dipastikan keberadaan ilmu-ilmu yang dipelajari dalam Islam dan dasar-dasarnya. Timbul pertanyaan bagi kita barangkali, apakah sisi penting kita mempelajari tentang manhaj? Tentunya kalau kita pelajari, sesungguhnya manhaj menjaga ilmu ini secara keteraturannya dan jalannya, sebagaimana memastikan akan kebersihan akal manusia dan amalnya sesuai dengan aturan-aturan yang pasti, di mana dengan manhaj tersebut membantu seseorang untuk bisa sampai kepada hakikat dari perkara yang dia jalani, dari perkara-perkara yang dia bahas dari hal-hal tersebut. Karena manhaj dalam suatu ilmu adalah syarat yang harus didahulukan. Karena manhaj merupakan jalan. Apabila suatu ilmu tidak dijalani sesuai dengan jalannya, maka tidak akan diperoleh ilmu tersebut. Oleh karena jalan yang dilalui haruslah benar, yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan ilmu tersebut dari berbagai sisinya, tidak tercerai-berai, dan mengikat segala yang berkaitan dengan hal tersebut. Mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan, mana yang penting dan mana yang setelahnya, dan mana yang lebih penting, maka diatur sesuai dengan kedudukannya. Kemudian kita masuk pada definisi salaf. Salaf, kata salaf dalam bahasa Arab dipergunakan dalam banyak makna. Di antaranya sesuatu yang sama, atau maknanya at-taswiyah, sesuatu yang sama. Di antaranya dalam bahasa Arab disebut ada kalimat al-mislafah, yaitu sesuatu yang rata dengan tanah. Makna yang kedua yaitu as-salam, yang merupakan salah satu macam dari jual beli, di mana harga didahulukan atau pembayaran didahulukan untuk memperoleh barang yang dipesan.
Yang ketiga maknanya adalah sesuatu yang telah lalu atau mendahului. Maka yang dimaksud dengan salaf setiap manusia adalah mereka yang sudah terdahulu hidupnya dari orang tua dan nenek moyang mereka. Oleh karena generasi pertama dari kalangan para sahabat dan juga tabi'in disebut dengan salaf. Dan mereka adalah salaf yang saleh, itu para pendahulu manusia yang saleh. Dan jadilah penggunaan pada umumnya salafus saleh adalah untuk mereka tiga generasi pertama, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian sebagaimana juga ini digunakan istilah ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-38 di mana Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salafa wa ya'udu faqad madat sunnatul awwalin." Katakan kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari perbuatan mereka, maka mereka akan diampuni. Ma qad salafa, apa yang telah lalu dari perbuatan mereka. Dan jika mereka kembali melakukan perbuatan itu, maka sudah ada contoh generasi yang telah lalu dari generasi awal apa yang mereka terima. Allah pun berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-56. Allah berfirman, "Faj'alnahum salafaw wa mathala lil akhirin." Maka kami jadikan mereka sebagai salaf, pendahulu, dan sebagai misal bagi orang-orang yang datang kemudian. Juga disebutkan dalam sunnah Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah idza arada rahmata ummatin qabada nabiyaha faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha." Sesungguhnya Allah apabila menghendaki merahmati suatu umat, Allah memanggil nabinya, mencabut nyawa nabinya, dan menjadikan bagi umat tersebut penggantinya dan pendahulu bagi umat tersebut yang datang setelah nabinya. Juga sabda Nabi SAW kepada anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Wala arani illa qad hadara ajali." Tidaklah aku mendapati diriku kecuali ajalku telah datang. Wa innaki awwalu ahli luhuqan biya. Sesungguhnya engkau ya Fatimah keluarga pertama yang mengikutiku. Wa ni'mas salafi ana laki. Dan sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Nabi SAW menggunakan salaf untuk anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Adapun makna salaf, tadi makna salaf secara bahasa. Adapun makna salaf dalam istilah, yang dimaksud dengan salaf di sini adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga para tabi'un yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dan para tabi'in yang mengikuti mereka lagi. Jadi ketiga generasi awal. Serta wa immatul islamil udul, itu setiap ulama Islam yang adil, mimman ittafaqatil ummah ala imamatihim, di mana umat secara sepakat mengakui keimaman mereka. Wa idhami sya'nin fid din, dan besarnya kedudukan mereka dalam agama ini. Wa talaqqal muslimun kalama mukhalafan an salafin bil qabul, dan kaum muslimin yang datang kemudian menerima ucapan mereka orang terdahulu dengan penuh penerimaan tanpa penolakan. Duna man rumya bi bid'atin, tanpa adanya tuduhan terhadap perbuatan bid'ah. Aw laqiba ghaira maradin,
atau diberi laqab alukiba ghairu mardiyin, atau diberi julukan yang tidak diridhai, seperti Khawarij atau Rafidah atau Syiah atau Qadariyah atau Murji'ah atau Asy'ariyah atau Mu'tazilah atau Jahmiyah, Maturidiyah dan semisalnya. Jika mereka tidak disandang pada mereka, diri mereka, laqab-laqab ini, julukan-julukan ini, berarti mereka adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka disebut juga ulama salaf. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang setelahnya dan orang-orang setelahnya. Dan juga istilah salaf digunakan juga, yang dimaksudkan di sini adalah kullu man iltazama tariqal quruni salasah, untuk setiap orang yang meniti jalan 3 generasi yang disebutkan tadi. Jalannya para sahabat, para tabi'in dan tabi'at tabi'in. Dan orang-orang yang meniti jalan mereka, berpegang teguh dengan jalan mereka, maka mereka pun mendapatkan istilah salaf. Wasaru ala manhajim, dan mereka berjalan mengamalkan agama ini di atas jalan yang sudah mereka laksanakan, atau manhaj mereka. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Senantiasa ada sekumpulan orang dari umatku ini yang senantiasa menampakkan kebenaran, tidak membuat mereka terkena madarat orang-orang yang menghinakan mereka, merendahkan mereka, sampai datang urusan Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Setelah kita mengetahui makna salaf secara bahasa, disebutkan dalilnya dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW, dan juga makna secara istilah, maka siapakah yang disebut dengan salafiyah? Salafiyah yang disebut, atau apakah yang disebut dengan salafiyah? Salafiyah adalah manhaj, suatu manhaj yang orang-orang berpegang teguh dengannya atau berjalan di atasnya dari kalangan salafus salih, baik dalam masalah akidah, keyakinan, atau masalah muamalah, atau masalah hukum, atau masalah pendidikan, atau dakwah, atau tazkiyatun nufus, dan seluruh urusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dan manhaj ini dalam masalah menerima agama atau mempelajari agama, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Dan itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-181, di mana Allah berfirman, "Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan adalah sebuah umat yang mereka berjalan, dia mendapatkan petunjuk di atas kebenaran, dan dengan kebenaran itulah mereka berbuat adil. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan as-salafiyah hiya ittiba'u manhajin Nabi SAW wa ashabihi. Yang dimaksud dengan salafiyah atau manhaj salaf adalah mengikuti manhaj Nabi SAW dan para sahabatnya. Li'annahum min salafina, karena mereka adalah pendahulu kami atau pendahulu kita. Alladzina taqaddamu alaina, yang mereka lebih dahulu dari kita. Fattiba'uhum wassalafiyah, maka orang yang mengikuti mereka, mereka masuk ke dalam lingkungan salafiyah.
Lalu siapakah orang yang berjalan di atas manhaj salaf? Orang yang berjalan di atas manhaj salaf, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, wa kullu man kana ala mazhabi salaf, setiap orang yang berada di atas mazhab salaf, baik secara akidah, secara syariat, secara akhlak, dakwah, dan seluruh kehidupan mereka. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala berkata, inna salafahum ahlul qurunil faddalah. Yang dimaksud dengan salaf adalah mereka 3 generasi awal yang Allah muliakan. Faman iktafa atharahum, dan termasuk orang-orang yang berjalan di atas jalannya, mengikuti jejak mereka. Wasara ala manhajim, dan berjalan di atas manhaj mereka. Fahuwa salafi, maka mereka lah yang disebut dengan salafi atau orang yang berjalan di atas manhaj salaf. Wa man khalafahum fi dzalika fa minal khalaf, dan barang siapa menyisi mereka dalam masalah ini, maka mereka disebut dengan khalaf. Ini pelajaran pertama yang bisa kita sampaikan pada pertemuan saat ini. Insyaallah kita akan masuk pada pasal yang kedua, tentang keharusan untuk mengikuti manhaj salaf dan penjelasan tentang kekhususan dari mereka dengan manhaj-manhaj lainnya, yang inilah perkara penting yang harus diketahui oleh setiap kaum muslimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.